Assalamualaikum Bapak Ibu, bertemu lagi kita di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan Ibu yang bernama Lina Nopiana di video saya yang sebelumnya, di mana pertanyaan tersebut mengenai perbedaan nama yang ada di kartu KKS dan juga yang ada di KTP. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, siapa tahu masalahnya sama, jadi tetap di sini nonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang selama ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu bisa terjawab di video ini. Baiklah, langsung saja, ini adalah pertanyaannya. KTP dan kartu keluarganya aman, semuanya sama. Untuk data-data yang di KTP dan juga kartu keluarga sama. Dan juga NIK yang ada di KTP serta yang ada di kartu keluarga juga sama, tidak ada yang bermasalah sama sekali. Hanya saja nama yang ada di kartu KKS-nya berbeda sedikit dengan nama yang ada di KTP-nya, di mana katanya namanya di KTP tersebut itu adalah Lina Noviana, sedangkan namanya yang tercantum di kartu KKS-nya itu adalah Lina Noviana. Jadi di sini ada perbedaan satu huruf aja ya, yaitu huruf N-nya. Nah, pertanyaannya, apakah karena itu sehingga bantuan BPNT-nya belum juga masuk sudah kurang lebih 3 bulan ini? Jawabannya adalah iya, karena sejak Februari tahun 2021 semua data yang ada di DTKS telah disinkronkan dengan data yang ada di Capil. Nah, salah satunya termasuk yang seperti beda-beda huruf ataupun beda tanggal dan juga beda NIK. Jadi buat Ibu Lina Noviana, mohon bersabar jika memang Ibu masih termasuk di dalam keluarga yang miskin, mohon maaf, layak bantu. Pasti beberapa bulan ke depannya akan mendapatkan lagi, karena baru-baru ini kami semuanya baru saja memperbaiki data-data tersebut. Salah satunya adalah seperti nama-nama yang beda di kartu KKS dan juga yang ada di KTP. Tapi kalau misalnya Ibu sudah merasa kalau Ibu itu sudah lumayan secara ekonomi dan masih banyak di bawahnya, bisa jadi Ibu ini dikeluarkan langsung otomatis karena presentasi sosial ekonominya sudah terbilang tinggi, sehingga pemerintah memprioritaskan masyarakat-masyarakat yang miskin dan layak bantu tapi belum juga mendapatkan bantuan. Jadi untuk bantuan BPNT ini sendiri, setahu saya itu salah satu penyebab bantuan BPNT-nya tidak masuk bisa jadi karena ada perbedaan data di KTP dan juga yang tercantum di kartu KKS dan juga buku tabungan. Dan kemungkinan berikutnya bisa jadi karena Bapak Ibu itu sudah tidak termasuk keluarga yang layak bantu lagi, karena masih banyak masyarakat-masyarakat miskin yang jauh lebih di bawahnya Ibu, sehingga itu yang diprioritaskan oleh pemerintah. Kemudian ini saran kepada Bapak Ibu semuanya yang merasa nama yang ada di KTP-nya itu berbeda dengan nama yang ada di kartu KKS-nya, atau mungkin tanggal lahirnya yang berbeda, atau mungkin NIK-nya yang berbeda. Solusinya ini penting sekali, Bapak Ibu harus segera melaporkan ke pendamping sosialnya, sehingga si pendamping sosialnya lah yang akan mengajukan ke operator kabupaten untuk mengajukan pergantian pengurus. Tapi pergantian pengurus ini hanya nama aja ya, istilah aja pergantian pengurus, bukan orangnya yang diganti, tapi datanya yang ada di KYC Bank yang akan diupdate sesuai dengan yang ada di KTP atau identitasnya Bapak Ibu semua. Karena sebenarnya perbedaan sedikit saja yang ada di KTP dan juga yang ada di kartu KKS atau buku tabungan itu tidak boleh berbeda sama sekali ya. Jadi harus sama persis, nggak boleh beda sedikit pun, walaupun itu hanya beda satu huruf atau mungkin hanya berbeda yang namanya Muhammad misalnya, tapi untuk di KTP hanya M Faisal contohnya ya, Muhammad Faisal yang tercantum di kartu keluarga dan juga KTP, tapi yang tercantum di kartu KKS dan juga buku tabungannya itu M Faisal singkatan. Jadi singkatan seperti ini juga tidak dibolehkan, harus dilakukan pergantian pengurus atau perbaikan KYC yang ada di bank. Jadi segera buat Bapak Ibu yang merasa ada perbedaan antara nama ataupun tanggal lahir ataupun NIK yang tercantum di kartu keluarga, KTP dan juga di kartu KKS-nya atau buku tabungannya, segera laporkan ke pendamping sosialnya. Maka pendamping sosialnya akan langsung menindaklanjuti. Karena hal tersebut adalah salah satu penyebab bantuannya Bapak Ibu tidak masuk atau mengalami keterlambatan atau mungkin ditunda sementara. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat Bapak Ibu yang lainnya yang memiliki masalah seputar bansos bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini juga. Next video akan saya buatkan atau saya akan menjawab pertanyaannya Bapak Ibu semuanya.
Namun sekali lagi mohon maaf ya apabila ada komentar yang masuk di komentar-komentar di bawah video saya yang tidak sempat saya balas satu persatu, karena sebenarnya banyak banget ya, jadi saya kewalahan untuk membalasnya. Tapi semuanya saya baca dan akan saya buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silahkan klik like-nya, share-nya, dan juga subscribe. Karena di channel ini tuh saya akan selalu berbagi informasi mengenai seputaran Bansos dan juga kegiatan-kegiatan pendampingan di lapangan. Oke, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.